Mari kita merenungkan. Puji syukur 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengaman amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, seperti seorang abdi. Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita berkumpul kembali bersama untuk ibadah jalan salib kita, di mana kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela menderita sengsara sampai wafat, terdorong oleh cinta. Dan lewat sengsara dan wafatnya, ia ingin membagikan apa yang masih ada padanya demi keselamatan kita. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita semakin terinspirasi untuk berkarya dan menciptakan dunia yang lebih layak huni dengan mencintai alam dan lingkungan kita. Meski dunia sering dipenuhi dengan niat buruk yang menyebalkan, semoga kita senantiasa dapat dimurnikan dalam cinta Allah yang tampak dalam wafat Kristus. Oleh karena itu, sepanjang jalan salib ini, kita mohon rahmat Allah agar sungguh membangkitkan rasa cinta kepada alam dan lingkungan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau memanggil manusia pada jalan kekudusan, agar hati semua orang tertuju kepadamu. Namun seringkali kami lalai dalam menanggapi panggilan kekudusan itu, sehingga hati kami menjauh dari-Mu. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari keberadaan kami manusia yang rapuh dan ingin membenahi diri dalam laku tobat yang pantas. Gerakkanlah pikiran, hati, dan diri kami untuk semakin mencintai anugerah-anugerah-Mu lewat alam semesta dan segala ciptaan-Mu yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kami pun dapat kembali ke jalan kekudusan dengan memelihara, merawat, dan mencintai dunia yang kami huni ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang
perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melalui rangkaian pengadilan di hadapan Pilatus dan atas desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia hidup dalam rasa iri orang lain. Kepopuleran dan ideologinya membuatnya dijauhi oleh orang-orang yang hidup dengan topeng kemunafikan. Mimpi sucinya dianggap sebagai pemberontakan. Meski harus dihina dan dibenci, rongrongan bumi yang rusak oleh dosa tetap diperdengarkannya. Bumi kita kaya akan rahmat yang dilimpahkan Allah di dalamnya. Namun kini ia menjerit akibat kerusakan yang dibebankan di atasnya. Dia berteriak dan kita seringkali menutup telinga. Keangkuhan membuat kita lupa bahwa kita juga berasal dari debu dan tanah. Tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi, dan udaranya memberi kita napas, serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi menebus dunia yang kotor akibat dosa. Karena cinta-Mu, Engkau telah membiarkan dunia jatuh dalam perbudakan dosa. Bimbinglah kami agar dapat menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban bagi lingkungan. Semoga kami dapat memandang alam yang kami tempati sebagai saudara yang membutuhkan pertolongan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski tidak bersalah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Setelah disiksa dengan tanpa mengenal belas kasihan, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan dengan sebuah salib yang dipikul di bahunya. Dia kesakitan, dia kelelahan. Namun dia tetap memikul salib berat yang ditimpakan kepadanya. Bukan hanya kayu salib yang dipanggulnya, namun juga beban dosa kita. Dalam diam dan mata sayu, dia berjalan tanpa sedikit pun mengeluh. Banyak orang yang menderita akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Alam kita rusak mungkin bukan karena kesalahan kita. Mungkin kita juga merasa kesal saat harus menanggung kerusakan alam yang tidak kita lakukan. Kita merasa bahwa bukan tanggung jawab kita untuk mengembalikan keasrian alam sekitar kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Tapi mengapa kita harus ikut bertanggung jawab? Begitulah pikir kita. Namun Yesus mengajak kita untuk berani menanggung kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang mungkin belum tersabarkan dengan berusaha menciptakan bumi yang lebih baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami teladan untuk berani menanggung kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami yang mungkin belum tersadarkan.
Engkau telah mengajar kami untuk berani memanggul salib yang terkadang bukan karena kesalahan kami. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dalam memanggul salib yang ditimpakan kepada kami, sehingga kami mampu dengan ikhlas dan rendah hati memanggulnya tanpa mengeluh. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Peluh yang menetes bercampur darah dari luka-lukanya membuat lelahnya semakin tak tertahankan. Pandangannya kian mengabur. Belum lagi beban salib yang menekan pundaknya terasa semakin berat. Dalam lelahnya, ia jatuh tersungkur, mencium tanah dengan salib yang menimpa tubuh lemahnya. Meski matanya mengerjap perih dengan siksaan yang nyaris tak bertahankan, dia tetap berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Banyak orang di sekitar kita mengalami kejatuhan dan penderitaan. Kita sendiri seringkali membuat kesalahan kepada sesama dan lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Seringkali kita juga jatuh pada sikap tidak peduli. Melalui jalan salibnya, Yesus telah mengajari kita untuk bangun dari kejatuhan kita dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik dan turut dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk mudah dalam kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Seringkali kami jatuh dan lupa untuk bangkit kembali. Kerap kali kami juga menjadi penyebab kejatuhan orang lain sekitar kami karena tindakan-tindakan kami yang tidak terpuji. Bantu kami agar bangkit dari kesalahan-kesalahan kami dan meringankan beban orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kesedihan, Maria menatap putranya yang menderita akibat kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Betapa dia ikut menderita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dia bisa merasakan sebuah pedang yang menembus hatinya. Namun dia tetap kuat. Saat menyadari karya Allah yang bekerja di dalam diri putranya, dengan penuh tekad dia menatap putranya, berharap dapat memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaannya. Bumi bagaikan seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya.
seorang bunda yang ikut sedih saat anak-anaknya menderita. Dia memberikan segalanya demi kehidupan setiap makhluk. Sama seperti Maria, Ibu Bumi selalu mengusahakan penghiburan bagi setiap orang yang menderita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Ibu Bumi yang memberi kami kehidupan di dunia ini. Bagaikan Bunda Maria, ia telah memberi kami segalanya bagi kesejahteraan kami. Semoga kami semakin menyadari lewat segala ciptaan yang Engkau berikan demi kesejahteraan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tubuh Yesus semakin lemah, langkahnya semakin lambat. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang yang dipanggil Simon memandang Yesus dengan penasaran. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini sehingga dia mendapat penderitaan yang sedemikian berat? Dalam lamunannya, beberapa serdadu tiba-tiba saja menariknya dengan kasar. Tanpa persetujuannya, para serdadu mengangkat salib Yesus dan meletakkannya di bahu Simon. Kaget setengah kuat, dia memberanikan diri membantu memanggul salib Yesus. Di dunia kita, banyak orang yang tidak berani memanggul salib sesamanya karena merasa hal itu bukan tanggung jawabnya. Banyak juga yang mengabaikan para saudaranya yang menderita akibat amukan alam. Simon dari Kirene mengajari kita untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk membantu mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan Simon dari Kirene, kami telah belajar untuk membantu sesama kami yang membutuhkan bantuan. Semoga dengan teladan Simon dari Kirene, kami semakin termotivasi untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dengan semangat kebersamaan, semoga kami mampu memberikan bantuan yang meskipun kecil, namun akan sangat berarti bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanannya, wajah Yesus kotor oleh debu, keringat, dan darah. Wajah tampannya tampak mulai kehilangan cahayanya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada
sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kendati demikian, ternyata masih ada orang yang peduli dan dengan berani maju mendekati Yesus. Namanya Veronika. Dengan penuh kasih, dia mengusap dan membersihkan wajah Yesus, berusaha mengembalikan cahaya wajah Yesus yang redup. Veronika gambaran orang yang penuh kasih. Kasihnya membuatnya berani menerobos kerumunan, bahkan para serdadu, demi mengusap wajah Yesus. Dia adalah sosok teladan bagi kita yang sering enggan menyerukan kebenaran di tengah-tengah dunia karena rasa takut dan malu, ataupun karena harga diri dan kepicikan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika telah memberi kami contoh seseorang yang melakukan kebaikan tanpa rasa takut. Dia adalah teladan untuk melawan rasa takut kami saat ingin mengungkapkan kebenaran. Semoga dengan teladan Veronika, kami semakin terinspirasi untuk berani melayani sesama kami dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran tanpa rasa takut. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah. Meski telah dibantu oleh Simon Kirene, tubuhnya tak sanggup menanggung sakit di seluruh tubuhnya. Langkahnya gontai, pandangannya mengabur. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meski begitu, beberapa serdadu dengan paksa menyuruh Yesus bangun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus bangun tanpa mengeluh sedikit pun. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus adalah teladan bagi kita yang menghadapi banyak masalah. Banyak juga saudara-saudara kita yang menanggung banyak penderitaan akibat bencana alam. Sama seperti Yesus yang bangkit kembali, kita juga diajak untuk senantiasa tabah dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Meski mengalami kejatuhan berturut-turut, kita diajak untuk tidak menyerah atau mengeluh. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami teladan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup yang bertubi-tubi. Semoga karena teladan-Mu, kami semakin termotivasi untuk tidak mengeluh dalam menghadapi segala masalah yang menimpa kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjampak karena salah, ya Tuhan tegakkan
Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus bergulat dengan penderitaannya, banyak orang yang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi penderitaannya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam sikap empati mereka, Yesus tidak bermaksud menolak perhatian mereka. Melalui kata-katanya, Yesus ingin mengajari mereka untuk taat kepada manusia yang telah ditentukan oleh Allah, meskipun itu berarti kesedihan bagi mereka. Setiap rencana Allah pasti memiliki makna dan tujuan yang mulia. Melalui dunia di sekitar kita, melalui alam yang kita tinggali, Allah memiliki rencana yang mulia. Amukan alam terkadang mendatangkan penderitaan yang seolah tiada habisnya. Tujuan kita tidaklah untuk memberangus informasi atau memenuhi keingintahuan, tetapi agaknya untuk menyadari rasa sedih, berani untuk membalikan apa yang sedang terjadi pada dunia ke dalam penderitaan kita sendiri dan menemukan apa yang masing-masing kita dapat lakukan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari para wanita untuk melihat karya Allah dalam kesedihan mereka. Ajarilah kami juga untuk menyadari karya Allah dalam setiap masalah dan penderitaan kami, sehingga kami juga mampu membantu saudara-saudara kami untuk menyadari kasih-Mu dalam setiap penderitaan mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah. Terik matahari yang menghantam tubuhnya membuat Yesus merasa kulitnya seakan terbakar. Luka-lukanya yang mengering menambah kesuraman tubuh lemahnya. Kakinya goyah. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Lukanya kembali terbuka dan darah kembali mengucur tanpa henti. Namun Yesus tahu bahwa pengorbanannya sangat penting bagi keselamatan dunia. Karena cintanya kepada manusia, dengan tenaga yang lemah Dia mencoba bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Meski jatuh berulang kali, Yesus tidak mau menyerah pada misi penyelamatannya. Dia mengajari kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala penderitaan,
meskipun masalah datang tanpa henti dan harapan seolah pudar. Banyak saudara kita yang juga menderita akibat kerusakan alam. Banyak dari mereka mengalami semangat yang meredup. Orang-orang muda menuntut perubahan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang dikucilkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi teladan sempurna bagi setiap orang yang mengalami penderitaan bertubi-tubi. Semoga kami juga mampu mengulurkan tangan sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus yang bermartabat telah berubah menjadi manusia yang paling hina. Pakaiannya ditanggalkan di hadapan banyak orang untuk menunjukkan betapa memalukannya sosok yang dipuja banyak orang itu. Dia dipermalukan di depan banyak orang. Namun tanpa mengeluh, Yesus membiarkan dirinya dilucuti dan ditelanjangi di hadapan banyak orang. Karena itu genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kita juga adalah manusia yang hina. Sekian lama kita telah mengenakan pakaian yang penuh dengan keberdosaan kita. Kita telah merasa nyaman dengan hangatnya pakaian yang membalut hidup kita, tanpa sadar bahwa dosa kian menggorogoti setiap saat. Apakah kita berani menanggalkan kenyamanan hidup dan berjalan sesuai kehendak Allah, meskipun harus dihina oleh orang banyak? Beranikah kita menyerukan kebenaran di lingkungan kita, meski banyak orang yang menganggap kita rendah? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa untuk mengikuti-Mu akan banyak orang yang menghina kami. Banyak orang yang akan menghina kesucian hidup kami. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dan tidak memadamkan harapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian 11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah Yesus dan rombongan orang banyak itu di tempat yang disebut Golgota, yang berarti tempat tengkorak.
Sekitar jam 9 pada hari itu Yesus disalibkan. Bersama dia ada 2 penjahat yang disalibkan. Seperti telah dinubuatkan Yesaya, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Meski para serdadu menghinanya dengan penuh kasih, dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus telah menunjukkan kepada kita toleransi yang sangat besar. Dia tidak mengeluh meskipun disalibkan di antara penjahat. Dia yang berada dalam kemuliaan dan cahaya Allah disatukan bersama dengan para penjahat yang berdosa. Dengan penuh kasih, dia juga tidak menyalahkan mereka yang menyalibkan dia. Kita juga diajak untuk berani disalibkan bersama Kristus. Dengan menanggung jerih payah kerja dalam persatuan dengan Kristus yang disalibkan untuk kita, manusia dengan cara tertentu bekerja sama dengan Putra Allah demi menebus umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk mengasihi para penjahat yang telah meresahkan banyak orang. Engkau juga telah menunjukkan toleransi yang besar terhadap mereka yang membuatmu menderita. Semoga kami mampu menyatukan diri salib-Mu sehingga kami dapat belajar untuk mengasihi setiap orang, bahkan para musuh kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Saat itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Kegelapan meliputi daerah itu sampai kira-kira pukul 3 karena matahari tidak bersinar. Dalam kemuraman siang, tabir bait suci terbelah 2. Yesus sadar bahwa saatnya sudah hampir tiba. Misinya sudah mencapai titik puncak. Dengan sisa tenaganya, Yesus menengadah ke langit dan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia telah menyelesaikan misi pengorbanannya yang menebus dosa setiap manusia dalam segala zaman. Dia pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus wafat, namun Dia telah melakukan karya besar yang akan diingat oleh orang banyak sepanjang zaman. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang berkarya bagi lingkungan kita? Sudah berapa banyak yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang menderita?
Atau justru kita menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain? Apalah artinya perintah jangan membunuh bila 20% penduduk dunia mengkonsumsi sumber daya pada suatu derajat, merampok negara-negara miskin dan generasi-generasi mendatang dari apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, wafatmu adalah bukti nyata cintamu kepada dunia. Meskipun dunia telah menjadi kotor oleh dosa dan banyak orang yang berpaling daripadamu, Engkau tetap menunjukkan kasih yang begitu besar bagi keselamatan kami. Semoga kami mampu meneruskan semangat cintamu ini bagi orang-orang di sekitar kami, dan secara khusus bagi dunia yang Engkau ciptakan, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai malam dan jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Maka seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menguburkan mayat Yesus. Setelah diturunkan dari salib, Maria menerima jenazah Yesus dan meletakkannya di pangkuannya. Maria sungguh menderita saat menerima jenazah Yesus dalam pangkuannya. Meski begitu, dia tetap berkata dalam hatinya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria, ibu Yesus, adalah orang yang paling menderita sepanjang jalan salib. Bagaimana mungkin seorang ibu mampu dengan tenang melihat penderitaan dan kematian putra yang telah dirawatnya selama bertahun-tahun? Namun, dia selalu percaya kepada karya Allah. Maria, bunda yang telah merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka. Dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu, sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus. Sekarang dia berduka cita atas penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang hidupnya, Bunda Maria telah menanggung derita dengan merawatmu. Namun dia selalu percaya penuh pada kehendak Allah. Mampukan kami untuk dapat meneladan Bunda Maria, sehingga kami pun dapat percaya penuh kepada kehendak Allah dan mengambil peran dalam merawat alam sekitar. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Setelah jenazah Yesus diturunkan dari salib, para murid mengafaninya dengan kain lenan sebagai penghormatan atas tubuhnya. Yusuf dari Arimatea menyediakan sebuah kubur batu tidak jauh dari situ. Keesokan harinya, para imam, kepala, dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan meminta agar kubur Yesus dijaga hingga hari ketiga, sehingga para murid tidak bisa mencuri jenazah Yesus dan mengatakan bahwa ia telah bangkit. Maka Pilatus mengabulkan permintaan mereka dan kubur dijaga ketat oleh para prajurit. Penguburan Yesus menunjukkan betapa manusiawinya Dia. Yesus memberikan toleransi besar bagi manusia dengan mau dikuburkan layaknya manusia. Kita semua yang telah dibaptis dalam kematian-Nya, oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengakhiri jalan salib-Mu dengan dimakamkan layaknya manusia. Semoga jiwa lama kami juga dimakamkan bersama Engkau, sehingga kami dapat hidup secara baru saat kami dibangkitkan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Santo Yosef dari salib mengajarkan bahwa segala hal baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam Allah secara istimewa dan tak terhingga, atau lebih tepatnya setiap kebaikan besar tersebut adalah Allah. Bukan karena hal-hal terbatas dunia ini sungguh ilahi, tetapi karena Sang Mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk hidup, dan dengan demikian ia merasa bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkannya dari Allah, dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam batinnya harus dikaitkan dengan Allah. Gunung-gunung tinggi, subur, luas, indah, anggun, berbunga dan harum. Gunung-gunung itulah kekasihku bagiku. Lembah-lembah yang terpencil tenang, menyenangkan, sejuk dan teduh. Air jernih mengalir berkelimpahan di situ. Dengan keragaman vegetasinya dan lagu merdu burung-burung yang menghuninya, mereka mempesonakan dan menyegarkan indera. Dan dalam kesunyian dan keheningan, mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah ini, itulah kekasihku bagiku. Laudato Si, artikel 234. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi arti cinta pada kami lewat jalan salib-Mu. Luka-luka yang Engkau derita adalah pemulihan atas dosa dan salah kami. Engkau merangkul kami dengan kasih yang besar. Engkau menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tertumpah di salib.
Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari karya agung Allah, yaitu keselamatan dunia dan segala isinya. Bantulah kami, Yesus, dalam mencintai segala sesuatu, supaya kami tidak menjadi pribadi yang selalu membenarkan diri untuk mempertahankan semua sifat buruk namun menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi serta memeliharanya dengan penuh kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan, moga-moga kita senantiasa juga disadarkan dan dimampukan, diberanikan untuk sungguh mau memperbaiki hidup kita lewat laku tobat kita. Maka marilah dalam kesadaran itu kita sungguh mengakui segala salah dosa kita di hadapannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa berbelas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Dan berkat kerahiman-Mu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku.
Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku,
percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari Jumat, pada pekan Prapaskah kelima, hari Jumat ke-6 dalam merenungkan jalan salib Tuhan kita, tentu saja berkali-kali saya katakan permenungan jalan salib semoga selalu mengantar kita untuk sungguh dapat memahami karya penyelamatan Allah yang kadangkala kalau kita pikir-pikir bertolak belakang dari apa yang kita harapkan dari hidup beriman kita, di mana kita mengharapkan keselamatan Allah, tetapi ternyata dalam proses untuk sampai pada penyelamatan Allah itu ada suatu proses di mana kita mesti masuk dalam suatu penderitaan yang seolah-olah nampak kelihatan secara manusiawi adalah suatu kegagalan. Dan itulah jalan salib. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita beriman maka kita terbebas dari segala hal yang menyulitkan, yang menggagalkan, atau yang membuat kita menderita. Tetapi ternyata kalau kita sungguh sadar dan mau terus memahami apa yang menjadi perutusan Yesus dalam mewartakan karya penyelamatan Allah kepada seluruh bangsa, maka dalam seluruh proses itu Yesus tidak terbebas dari segala penolakan, bahkan penderitaan dan penyaliban. Inilah yang sesungguhnya menjadi permenungan kita sepanjang masa Prapaskah, agar kita sungguh paham dan mengerti suatu karya penyelamatan Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita mungkin membayangkan Allah yang Maha Kuasa, yang bisa bersabda dan semuanya akan selesai. Tetapi ternyata apa yang kita bayangkan itu Tuhan letakkan dalam seluruh proses hidup kita sebagai manusia yang pasti tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, dan dosa, dan dengannya kita mengalami penderitaan. Tetapi tidak berhenti pada suatu penderitaan itu, melainkan justru lewat penderitaan-penderitaan itu kita ditempa, kita diuji sejauh mana kita sungguh setia dalam pengharapan kita akan rahmat keselamatan Allah itu. Dan Yesus memperlihatkan hal itu kepada kita. Bagaimana penderitaan yang begitu besar kalau kita kembali sebelum Yesus ditangkap,
ketika mereka berdoa bersama murid-muridnya di Taman Getsemani, dan di sana dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Ia tahu persis apa yang akan ia alami, suatu penderitaan manusiawi yang sangat berat, dan dalam kemanusiawiannya ia pasti tidak akan sanggup menghadapi itu. Dan karena itulah ketika Yesus berdoa, ia berdoa, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku." Suatu permohonan yang mencerminkan bahwa dalam kemanusiawiannya, dalam sifat kemanusiawiannya, dia pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Tetapi menjadi jelas ketika Yesus juga menyampaikan pengharapannya dan penyerahannya kepada Allah, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dua kutipan sabda yang kita dengarkan tadi dari kitab kebijaksanaan, dari kitab Nabi Yeremia, dan juga dari Injil Yohanes, memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun sebagai orang beriman yang taat setia menjalankan hidup beriman dengan melakukan segala sesuatu yang baik, kita tidak akan luput dari penolakan-penolakan, penderitaan-penderitaan. Dan lihat dua kutipan sabda yang kita dengarkan. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia bagaimana Yeremia berkeluh kesah kepada Allah, memohon pembalasan Allah kepada umat yang merancang pembalasan kepada Yeremia. Kita tahu kalau nabi itu tentu saja tidak serta-merta bahwa ketika mereka bernubuat lalu diterima, meskipun nubuatan mereka itu adalah suatu kebenaran yang dari Allah. Kadang-kadang nubuat-nubuat para nabi itu mendapatkan pertentangan, penolakan dari jemaat atau umat yang mendengarkan. Dan lihatlah apa yang dikeluhkan, diserukan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama tadi. Ia memohon kepada Allah, semoga Allah sungguh membalaskan atau menghukum mereka-mereka yang merancang pembalasan kepadanya. Tetapi apakah Allah melakukan hal itu? Tidak. Justru nabilah yang mesti sadar bahwa suatu konsekuensi, suatu resiko yang mesti ia tanggung ketika ia menubuatkan firman Allah kepada umatnya. Ketika ia dengan hal-hal yang baik tidak selalu diterima, dan selalu saja ada orang yang mau menolaknya, mau menghukumnya, mau membunuhnya. Kita jelas mendengarkan dalam Injil ketika Yesus ditolak, lalu ia mempertanyakan, "Saya setiap saat melakukan perbuatan-perbuatan baik dari Allah. Perbuatan manakah yang membuat engkau mau menangkap aku atau mempersalahkan aku? Perbuatan baik manakah yang dapat menyebabkan kamu melempari aku dengan batu?" Semua perbuatan dilakukan oleh Yesus adalah perbuatan-perbuatan baik. Yang Yesus tegaskan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan adalah perbuatan-perbuatan baik itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan perbuatan baik dari Allah. Ia melakukan perbuatan-perbuatan baik yang asalnya dari Allah. Jadi bukan perbuatan baik menurutnya,
menurut Yesus. Atau mungkin juga di dalam perjalanan hidup kita mengatakan, saya melakukan perbuatan baik, kenapa engkau menolak saya? Tetapi mesti menjadi permenungan bagi kita. Apakah betul sudah perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik menurut Allah, bukan menurut kita pribadi. Maka kalau kita merasa melakukan perbuatan baik dan orang menolak kita, orang membenci tetap membenci kita mesti bermenung apakah perbuatan baik itu adalah sungguh-sungguh sudah perbuatan dari Allah, perbuatan baik Allah, ataukah perbuatan baik menurut saya atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memperlihatkan hal ini kepada kita, bagaimana Ia walaupun tetap dengan setia melakukan perbuatan-perbuatan dari Allah, Ia tetap ditolak. Dan Yesus tetap menegaskan, toh kalau engkau tidak dapat menerima aku, paling tidak kamu dapat menerima perbuatan-perbuatan baik itu. Nah, lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sering kita mendengar kalau orang sudah memang telanjur bencinya kepada kita, apapun yang kita lakukan yang baik tidak akan pernah baik di matanya. Tetapi Yesus tetap menegaskan kepada kita, meskipun demikian tetaplah kita berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan sejauh itu memang kebaikan dari Allah, yang akan menilainya bahwa itu baik adalah Allah, dan yang akan mengganjarnya adalah Allah sendiri, bukan sesama kita. Bukan orang yang melihat perbuatan-perbuatan baik itu yang akan membalas perbuatan baik itu dengan keselamatan, bukan, tetapi Allah. Karena itu meskipun perbuatan baik itu dinilai tidak baik oleh sesama kita, tetaplah melakukan yang baik. Tetaplah setia melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dan Yesus menunjukkan hal itu kepada kita, dan dengan itulah Yesus sungguh dapat memenangkan apa yang telah Ia perjuangkan untuk mewartakan rahmat keselamatan itu, dan Ia mengalahkan bukan hanya penolakan-penolakan itu, bahkan maut pun Ia kalahkan untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya kira menjadi jelas bagi kita ketika kita semakin dekat masuk dalam pekan suci, kita diajak untuk sungguh-sungguh mau tetap setia kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik yang tentu saja Allah kehendaki, agar kita meskipun dalam melakukan perbuatan baik itu berhadapan dengan berbagai macam penolakan, berbagai macam penderitaan, kita tetap setia melakukannya, dan Allah lah yang akan membalasnya. Yesus telah mengalami hal itu, Nabi Yeremia telah mengalami hal itu, dan mari pula kita meneladan mereka, para nabi, meneladan Yesus dalam menjalani hidup kita yang meskipun tidak selalu mudah, bahkan kadang-kadang justru selalu mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi dalam kesetiaan itulah Allah akan melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah. Kita dalam jalan salib telah melihat bagaimana Yesus mengalami penolakan, penderitaan, bahkan dibunuh, tetapi Ia tetap setia. Ia berjalan dalam jalan yang telah ditentukan oleh Allah baginya, dan dengannya Ia mengalahkan maut dan hidup yang kekal. Semoga kita pun sungguh disanggupkan menjalani hidup kita dalam kesetiaan, agar kelak kita juga boleh mengalami kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita. Kita bangkit berdiri,
mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita Saudara-saudari terkasih, mari kita juga bawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa, juga mereka yang mengalami penderitaan, entah karena sakit, entah karena bencana alam, ataupun juga karena perbuatan-perbuatan sesama. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengingat dan mendoakan saudara-saudari kami, bahkan diri kami sendiri, yang seringkali mengalami penderitaan, entah karena sakit, entah karena bencana alam, ataupun juga karena tindakan-tindakan ketidakadilan dari sesama. Semoga Engkau senantiasa meneguhkan, menguatkan iman mereka, sehingga mereka senantiasa mempersatukan seluruh kehidupan mereka dalam derita Putramu Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi kami, agar mereka sungguh dapat menjalani kehidupan ini tidak di dalam keluh kesah, melainkan dalam suatu perjuangan hidup iman yang setia. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur berbahagia bersama dengan saudari kami Dita Pratiwi Ham yang merayakan ulang tahunnya. Rahmat kehidupan Engkau telah nyatakan baginya dan Engkau tambahkan. Engkau telah tuntun dengan penuh kasih dalam seluruh kehidupannya. Maka kami mohon semoga Engkau pula akan tetap mendampingi, membimbing dan memberkatinya dalam kehidupan selanjutnya, sehingga ia semakin mengalami kasih-Mu, dan dengannya pula ia semakin setia mengimani Engkau. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa-doa kami untuk rahmat keselamatan bagi saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Andreas Bado Sampe, kakak dari pastor kami, Pastor Agustinus Kalepe, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa dalam segala penderitaan hidupnya, ia tetap setia mengimani Engkau. Ia telah memperjuangkannya agar ia beroleh rahmat keselamatan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat pengampunan-Mu atas segala salah dosa-dosanya, dan Engkau layak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi pastor kami, Pastor Agustinus Kalepe, Engkau tetap teguhkan dalam iman kepadamu, sehingga ia tetap dengan peristiwa ini, ia boleh semakin menghayati bagaimana Engkau dengan penuh kasih melawat kami umat-Mu dalam segala situasi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah kiranya segala harapan dan doa-doa permohonan kami ini yang kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu, dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-Mu Andreas Bado Sampe, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan welas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bercampur dan Tuhan Yesus Kristus kita sampai dengan kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kepada segenap umat dan segenap petugas, kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita masing-masing untuk jalan salib dan perayaan Ekaristi Kudus kita ini. Dan mari kita menutup seluruh rangkaian Ekaristi kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.